Jadi kalau ingat kos-kosan di kota besar, khususnya kos-kosan yang kelas bawah ya seperti ini. Di Surabaya itu, di Surabaya atau di Jakarta itu seperti ini penampakan. Oh ya, ini saya akan review ke dalam ya untuk masuk ya. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya Mas Sawi. Kali ini saya ditemani oleh Bang Jack 313 dan Komari Vlog. Mereka ini para pekerja Masjidil Haram ya. Dan saya nanti akan gerbek atau melihat bagaimana suasana mesnya beliau-beliau ini yang ada di kota Mekah khususnya ya. Kalau di depan ini apa ini, Bos? Ini mes juga ya? Iya, nah, ini di Jabal Umar. Ini ya. Salah satu mes juga pekerjanya perhotelannya. Perhotelan atau proyek? Proyek Jabal Umar. proyek Jabal Umar ya. Di Jabal Umar sana itu ada pelebaran proyek termasuk Masjidil Haram ya. Tapi untuk jalan rayanya. Dan kalau yang untuk mesnya pekerja Masjidil Haram di mana itu? Mesnya ada di atas sana. Oh, di atas sana. Nah, inilah kondisinya. Jadi jaraknya dari Masjidil Haram berapa kilo nih? Kalau kita naik kendaraan bus 20 menit. 20 menit berarti kurang lebih sekitar 20 kilo. 20 kilo ya jaraknya dari Masjidil Haram. Jadi mesnya ini dari Masjidil Haram kurang lebih jaraknya 15 kilo. Dan di sana itu loh Masjidil Haram. Kalau dilihat dari sini. Jadi berarti ini masuk di pinggiran kota Mekah ini, Bos? Iya. Ya, jalur arah ke Jeddah. Oh, jalur arah ke Jeddah di pinggiran kota Mekah. Dan mesnya itu seperti di depan ini, tapi ini khusus pekerja proyek di Jabal Omar ya. Jabal Omar dekatnya Hotel Hilton Continental. Dan beliau-beliau ini mesnya di atas sana. Oke, langsung saja kita menuju ke sana. Yuk. Bismillah. Lu berarti di atas gunung ini, Bos? Iya. Oh, ternyata ini terungkap ya. Kompleks asramanya tuh, campnya itu pekerja Masjidil Haram. Ini sebagian ada yang di atas gunung ini. Waduh, ngeri nih. Di atas sana. Jalurnya seperti ini. Nah, nanti saya akan wawancara di dalam lebih lengkapnya ya tentang bagaimana suka dukanya kerja di Masjidil Haram. Mana ini? Oh iya ya, saya parkir dulu ternyata di sini ya. Parkir saja dulu di sini. Oke. Nah, ini mesnya. Jadi ini mesnya ya. Jadi mesnya sebagian pekerja Masjidil Haram itu di atas gunung seperti ini. Nah, di sana itu ada yang main voli. Bos, yang main voli itu orang mana aja itu? Orang Indonesia. Oh, orang Indonesia juga ya? Masya Allah. Cara libur. Acara libur main voli. Tapi ini udah siang pada main voli. Ada security-nya nggak? Ada. Dimatiin aja ya dulu. Alhamdulillah saya udah masuk ke dalam ya. Ini mes-mesnya dari sisi luarnya ya. Kamu pinggir aja, saya di tengah. Nah, ini kamar-kamarnya ya? Iya. Ini dari negara mana saja? India, Pakistan, Yaman, Mesir, Masya Allah. Indonesia. Di masjid. Nanti nggak ditegur kalau. Enggak. Buatan. Nah, ini dari berbagai negara ya. Ini masjid ya? Iya, masjid. Masya Allah. Ini mas. Jadi ada berapa ribu orang kira-kira di sini tuh? Kurang lebih 3.000-an. 3.000-an. Inilah kondisinya ya. Ini mesnya pekerja Masjidil Haram ya. Ada lantai 2, 3 enggak? Enggak ada. Oh, semuanya di sini kan. Lantai. Kondisinya seperti ini ya. Ini jadi begini, Bos.
Ini agak ke pinggir. Ini mengingatkan saya seperti kos-kosan ini. Kos-kosan di Jakarta atau di Surabaya kan persis seperti ini. Masya Allah. Tapi bedanya kalau di sini tuh mesnya semuanya itu pakai AC ya. Iya. Semuanya ber-AC, walaupun ini kamar-kamarnya ini menyerupai kos-kosan ini. Allah. Yang ini bangunan lama, yang tembok, yang kontainer itu yang termasuk baru-baru. Masya Allah, seperti ini. Jadi mesnya itu kayak kontrakan ya. Berarti ini panjang gitu? Iya. Kira-kira 3 kali 4 lah. 3 kali 4. 4 kali 4. Satu kontainer bagi 2. Inilah penampakan dari mesnya petugas Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Masya Allah. Di mana? Mesnya di mana? Oh iya. Masuk luas ya. Ada yang kontainer juga ya? Iya. Ini rumah kontainer juga. Jadi di sini tuh dihuni dari berbagai negara ya, bukan saja Indonesia. Ada negara mana saja di sini? Indonesia, Terus? Pakistani, Mm-mm. India, Mm-mm. dan Mesir, Yaman. Oh, Yaman juga ada ya. Oke. Kamar mandinya ya. Nah, ini kamar mandinya umum seperti ini ya. Oh, gede juga ya. Mana? Kamarnya sebelah mana? Belakang. Oh, kamarnya belakang sana ya. Coba. Termasuk luas ini ya. Saya inget di kos-kosan ya. Atau di penampungan ini. Di penampungan TKI yang ada di Indonesia ini sebelum berangkat ke sini seperti ini. Kan ada 3 tempat. Ada Ini yang di Askanus, sebagian lagi pusatnya ada di ABCD. Nah, seperti inilah kondisinya ini. Seperti kos-kosan lah ini kalau saya. Jadi ini mengingatkan saya dulu ketika ngekos di Jakarta, dulu waktu kerja di Jakarta ini. Seperti ini juga. Tapi tempatnya bersih ini. Tempatnya termasuk bersih. Ada petugas kebersihan khusus? Ada. Oh. Jadi kalau ingat kos-kosan di kota besar, khususnya kos-kosan yang kelas bawah ya seperti ini. Di Surabaya itu, di Surabaya atau di Jakarta itu seperti ini penampakan. Oh ya, ini saya akan review ke dalam ya untuk masuk ya. Bismillah. Assalamualaikum. Ini mohon maaf, ini adalah memang seperti ini, wajar gitu loh. Lampunya mana ini bos? Ini? Oh ini dia. Ini lampunya masih belum nyala ya, dinyalain dulu. Nah biar saya ingin keluar ya. Jadi ini mengingatkan saya dulu ketika ngekos di kota Surabaya dulu ya, atau di Jakarta, karena saya pernah kerja di Jakarta atau Surabaya ya seperti ini. Inilah mesnya atau campnya pekerja Masjidil Haram. Dan ini sebetulnya bukan langsung Masjidil Haram ya. Nanti saya akan tanya aja lebih jauhnya ke anak-anak ini, ke teman-teman saya ini. Di sini aja ya. Wes, ya ngopi dulu juga. Wah, istirahat aja dulu. Wah, ini sudah ngumpul. Ini para pekerja Masjidil Haram. Kira-kira bagian apa saja ini? Kayak ini Bang Cek, ini bagian apa? Sementara bagian sofa marwah di patrum Sapti, pengamanan mekanik. Terus Mas Komari ini bagian apa? Kalau saya bagian listrik, elektrisian. Masya Allah, berarti ini bagian kahroba ya, muhandis berarti. Muhandis kahroba, muhandis kahroba itu bagian tukang listrik. Mas ini bagian apa? Kalau bagian steel fisher Pak. Apa itu? Besi, Oh, perakitan besi, Masya Allah. Ini ternyata ini para insinyur semuanya ini. Alhamdulillah. Berarti ini tenaga-tenaga ahli ya. Ya, Ini alhamdulillah. para petugas Masjidil Haram ini, dan saya akan wawancara nih ya. Akan wawancara kepada beliau-beliau ini ya. Dan
orang Indonesia berapa banyak di sini kira-kira di camp ini? Di camp Askanus sementara yang saya perhatikan itu kurang lebih ada 200-an aja. Sekitar Nah, 200. sekitar 200 orang. Oh. Kalau dulu banyak. Oh, kalau dulu banyak, sekarang di sini tinggal Lebih. kurang lebih ya 200-an lah. 200. 200-an. Terus ada beberapa dari negara mana saja yang ada di sini tuh? Yang ada di camp Askanus berasal dari berbagai negara Asia, Asia ya? Indonesia, Pakistani, Hmm. India, Hmm. dan Mesir, Yaman. Yaman. Yaman dan dari Afrika Mesir. Sekarang kan Masjidil Haram kan sudah normal. Iya. Kerjaan bagaimana? Sudah lancar? Kerjanya Kalau lancar. masalah kerja Udah lancar ya? lancar. Sekarang yang saya tanyakan dulu waktu lockdown itu bagaimana pekerjaan? Karena kan lockdown itu Masjidil Haram kan tutup itu. Iya. Terus itu gimana itu? Ya kan diliburkan kan. Oh, diliburkan. Iya. Hmm. Itu ya cuma di camp. Kalau keluar nggak boleh. Oh, Iya. jadi nggak boleh kemana-mana Iya, ya. dulu Khawatirnya di nanti camp tuh ada yang tertular virus corona. Bagaimana Iya. ketika nggak boleh keluar, nggak kerja, itu gaji bagaimana? Kalau masalah gaji itu tetap cuman berapa persen? Oh, jadi 70%. Dari Syarikat tetap tetap digaji ya, walaupun Digaji. nggak kerja waktu lockdown. Padahal lockdown itu lama. tuh. Lama, Berapa bulan? sekitar 3 bulan, Pak. Oh, sekitar 3 bulan. Jadi alhamdulillah itu gaji itu tetap digaji. Gaji tetap dapat, tapi sekitar 70% ya. Ya, 70%. Masya Basic habis itu dipotong 40% ya. Masya Allah. Jadi petugas Masjidil Haram ini di sini tuh banyak, sekitar 200 orang. Terus bagaimana dengan makan. fasilitas makan di sini Oh. tuh gimana? Kalau masalah makan itu sudah tanggung jawab dari syarikat Oh, atau gitu ya? perusahaan. Iya. Oh, Tinggal berarti dikasih- ada kantin khusus ya? Ada. Kantin khusus terus Nah, pakai uang atau gimana? enggak, dikasih semacam Kupon. kupon itu. Oh, Nah, itu atau boleh tuh, bisa tahu tuh dilihat. seperti ini. Oh, Nah, contohnya seperti ini. Kuponnya kayak Nah. gitu. Nanti di Di tiap bulan kupon atau dipotong eh, 200 rial. ketika kita Oh. makan kita akan Jadi mengambil kas. berarti ini bonnya ini 200 real harganya. 200 real setiap bulan ada potongan. Berarti ya murah loh. Murah 200 real makan 3 kali loh. Iya. Ya, ini juga ini duduk sini Mas. Nah, ini. Jadi Oh, sarang. semakin tambah banyak ini. Iya. Dan satu kamar ini ada berapa orang nih? Kalau kamar saya ada 6 orang. Ada 6 orang. Dari berbagai daerah di Indonesia. Oh, tapi Iya. dari berbagai daerah ya. Ini kembali lagi ke makan. Iya. Termasuk murah, Bos. Murah. Berarti kalau 200 ini Alhamdulillah. murah ini. Makan 3 kali 200 real. 200 real itu 600 ribu lah, kalau di Indonesia 700 ribu lah. Itu 1 bulan loh. Kalau per hari berapa itu? Jadi bagi aja Bagi berarti 200 bagi ya kurang lebih kalau 200 itu berapa ya? Mungkin sehari cuman 5 real. 5 real. 5 real murah banget ini, sehari 3 kali 5 real. Kalau orang luar kayak saya itu bisa nggak beli ini? Ya, nggak bisa. Bisa. Kan nanti Itu dari Sareka, Pak. Oh, dari Dari syarikat perusahaan. namanya udah didaftar ya? Daftar. Menurut pendapat saya, kalau soal makan ini kenapa murah? Karena ini mungkin disubsidi. Iya, di sini. Ada disubsidi dari syarikahnya ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi inilah kehidupan para pekerja Indonesia ya yang ada di mes atau camp yang ada di kota Mekah ini. Memang apa ya, sepintas ini tadi saya masuk tuh kayak kos-kosan. Tapi ya seperti ini semua rata-rata kalau kerja di syarikah atau di perusahaan di kota Mekah ini seperti ini. Jadi kalau sebetulnya pekerja Masjidil Haram itu langsung di bawah kendalinya Masjidil Haram atau diserahkan ke syarikah? kalau sekarang itu apa? Diambil kerajaan. Di handle Iya. handle Harmain. Oh, Harmain. sekarang? Iya. Iya, iya. Sekarang sudah dihandle lagi oleh Haromen ya. Walaupun nanti dikelola oleh syarikah ya. Iya. Yang mengelola itu tetap syarikah, tapi sekarang di bawah pengawasannya Haromen, petugas-petugas Masjidil Haram. Kalau satu shift Masjidil Haram itu berapa orang? ya, kan
kan beberapa shift, ada shift pagi, satu malam. shiftnya. Satu shiftnya ribuan. Banyak. Oh, Nggak bisa ngitung. Jadi ternyata satu shift itu ribuan, lebih dari 2000 mungkin ya, sekitar lebih ya 2000. Iya. Soalnya- Cak, kalau jam kerjanya berapa jam? Jam kerjanya dari jam 6 sampai jam 3 sore. 6 sampai 3 sore. Berarti berapa jam itu? 8 jam ya? Iya. Kurang lebih. Oke, jadi inilah saya wawancara dengan para petugas Masjidil Haram, dan kira-kira sedikit saya bertanya nih, gimana suka dukanya kerja di Masjidil Haram itu? Enggak dari. Kalau sukanya Sukanya di sini gimana? yo. Kalau mau umroh Gampang, iya, iya. dekat. Iya, terus apa lagi? Terus tiap hari bisa sholat di Iya, di Masjidil Masjidil Haram gitu. Kalau area tawaf itu bisa nggak? Nggak bisa Kalau masuk ke dalam. yang kerja di Samia itu Bisa. sulit masuknya kalau. Oh, Ada jadi lokasi di mana kerja disitulah Iya. mereka bisa beroperasi. Kalau ke mana-mana nanti ditegur ya, Iya. bisa ditanyain sama petugas lain. Terus kalau sukanya sih banyak ya, mungkin. Iya. Mungkin kalau ada saudara yang haji atau umroh kita bisa bisa ketemu, bisa temuan. membantu Iya. dan lain sebagainya gitu. Kalau dukanya apa kira-kira? Ya dukanya Apa gajinya terlalu gaji- gede gitu? Gajinya lambat. kadang ya lambat. Oh, gajinya lambat. Jadi sama. Kalau masalah gaji sama. Iya. Saya juga lambat, kadang-kadang lambat sampai 3 bulan saya itu. Sama. Maka dari itu kita harus mempunyai gaji cadangan ini. Tapi di sini enak, walaupun lambat kan udah dikasih ini, Iya. dikasih kupon ini. Di sini tuh kelebihannya itu. Oke, itulah tadi saya wawancara bersama para pekerja Masjidil Haram. Masya Allah, tabarakallah. Inilah apa ya, Hidup. kehidupannya para pekerja Masjidil Haram di campnya ya, ala kadarnya seperti ini. Dan saya menyimpulkan tadi itu kayak semacam di kos-kosan itu, di kos-kosan di kota-kota Namun besar. ini termasuk orang-orang pilihan Mas Alwi. Oh gitu, gimana? Iya, karena kan bisa ditempatkan di Mekah. Oh iya, Jadi- betul sekali. Ya, semua Betul. orang bisa Jadi sini. banyak subscriber saya itu mereka bertanya ke saya, Mas Awi bisa bantu saya agar bisa dikerja di Masjidil Haram gitu loh. Ini kira-kira gimana caranya sih? Caranya ya tinggal kita kalau ada loker lowongan pekerjaan. Hah? Di mana itu? Lokernya itu di mana? Di sini Jakarta. Pas saya dulu daftar itu ada di PT-nya apa, daerah Kra? Jakarta Timur, nama PT-nya PT PT Tipar. Tipar. Oh ya, Atmanko. Atmanku. Jadi ini informasi ya, menurut teman-teman ini kerja di Masjidil Haram. Kalau ada yang minat kerja di Masjidil Haram, silahkan mencari di Google Websitenya. PT Tipar Atmanko ya, Atmanko. Di sana biasanya ada loker ya, ada lowongan kerja yang di Masjidil Haram atau di perusahaan-perusahaan di seluruh Arab Saudi. Biasanya kalau ada lowongan di situ silahkan daftar dan nanti prosesnya di Jakarta ya. Iya. Bayarnya berapa kira-kira? Untuk prosesnya itu? Kurang lebih sekitar 10 ya. Ya, 10 sampai 15 ya. dananya nggak terlalu banyak ya. Kalau ke Arab Saudi itu kisaran 10 juta, 15 juta lah, nggak sampai 20 juta ke atas. Itu insya Allah itu 4 bulan udah balik itu ya biayanya itu. Oke, segitu aja video tentang kehidupan para pekerja Masjidil Haram ini. Mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan manfaat untuk para pemirsa semuanya. Dan jangan lupa apabila kalian suka dengan ini silahkan share ke media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya. Dan kira-kira ada yang mempunyai channel YouTube nggak di sini tuh? Ayo. Kayak ini Bang Jack ini punya channel YouTube nggak? Ada Apa itu? Bang Jack 313. Terus ini? Kalau saya channel YouTube-nya Komari Vlog. Bang Wisnu 354. Terus? Kalau saya nggak Nggak punya, Pak D-nya nggak punya. Nanti silahkan mampir Bang Jack Komari dan ini Bang Mas. Wisnu 354. Silahkan mampir ke channel beliau. Sekarang semua orang itu punya channel YouTube karena untuk menyimpan file, untuk berbagi suasana di Arab Saudi ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.